Bentuknya kubah bulat, warnanya ngejreng, kadang bau. Tapi meskipun bau, mereka disebut sebagai serangga yang paling menguntungkan di lingkungan kebun dan agrikultur. Di lingkungan ini, mereka melindungi tanaman dari hama merugikan yang menghambat pertumbuhan hingga merusak panen. Mereka memakan telur, larva, hingga serangga hama dewasa. Ini adalah Chad di perkebunan. Pikirkan serangga yang bersifat hama, maka serangga ini akan melahap mereka. Woreng, makan. Aphid, makan. Thrips, makan. Tungau, makan. Kutu, makan. Semua dimakan. Intinya, serangga ini adalah predator yang reputasinya telah diakui sejak zaman bahela. Melihat bentuknya, teman-teman pasti sudah dapat menebak serangga apa yang akan kita bahas ini. Yap, tepat sekali. Ini adalah ladybug yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kumbang koksi. Pertama-tama, mungkin ada yang kurang sreg ya dengan penamaan mereka dalam bahasa Indonesia, kumbang koksi. Karena kalau di luar negeri, nama mereka cukup keren, ladybug, ladybird, dan lady beetle. Tapi kenapa di Indonesia mereka disebut kumbang koksi? Aneh banget. Memang, dalam penamaan umum beberapa kelompok organisme, bahasa Indonesia seringkali mengalami kerancuan. Contoh kecilnya adalah burung besar hitam ini. Dalam bahasa Indonesia, burung ini disebut gagak. Ini gagak, ini juga gagak, ini gagak juga. Ini lagi-lagi gagak. Namun, di luar negeri atau di negara berbahasa Inggris, mereka disebut berdasarkan ciri tertentu yang mereka miliki. Yang ini raven, yang ini crow, yang ini rook, yang ini jackdaw, dan yang ini chough. Namun pada kasus kumbang koksi, justru nama mereka dalam bahasa Indonesia bisa dibilang lebih tepat, sesuai dengan nama kelompok mereka dalam taksonomi. Karena kata koksi dalam kumbang koksi diserap dari nama ilmiah famili mereka, Coccinellidae. Jadi kumbang koksi sama dengan kumbang dari famili Coccinellidae. Ya kan? Lebih tepat daripada ladybug, apalagi ladybird. Anyways, kumbang koksi atau sering disebut kepik adalah serangga kecil yang sangat populer. Menurut Encyclopedia of Insects, ada lebih dari 5.000 spesies yang tersebar di seluruh benua, kecuali Antartika. Mereka dikenal karena bentuknya yang setengah lingkaran, warnanya yang cerah, serta bintik-bintik pada elitranya. Beberapa spesies memiliki banyak bintik, beberapa memiliki garis, beberapa polosan aja. Pewarnaan ini bertindak sebagai kamuflase dari jarak jauh dan sebagai aposematisme dari jarak dekat. Meskipun ukurannya kecil, anatomi kumbang koksi cukup kompleks dan menakjubkan. Di bagian kepala, terdapat sepasang antena pendek yang berfungsi sebagai indera peraba dan pencium. Mereka menggunakan antena ini untuk menemukan makanan dan pasangan, dibantu oleh mata majemuk yang membantu mereka melihat lingkungan sekitar. Pusat pergerakan mereka ada di bagian toraks alias dada. Di sini menempel 3 pasang kaki yang ramping, memungkinkan mereka bergerak luas di antara daun dan batang tanaman. Pergerakan mereka di udara dibantu oleh 2 pasang sayap, yaitu sepasang sayap luar yang dinamakan elytra yang keras dan tebal, biasanya berwarna cerah dan dihiasi dengan bintik-bintik hitam. Sayap luar ini bukan untuk terbang. Fungsi utamanya adalah melindungi sayap dalam, serta melindungi perut mereka yang lunak. Nah, sayap luar inilah yang kita lihat sebagai cangkang berwarna-warni. Di dalam elytra ada sayap membran. Sayap membran sangat tipis, rapuh, dan tersembunyi di bawah elytra. Sayap inilah yang digunakan kumbang koksi untuk terbang. Di belakang toraks ada abdomen. Bagian ini berisi sebagian besar organ internal, termasuk sistem pencernaan dan reproduksi. Pewarnaan dan bintik-bintik pada elytra mereka biasanya cerah dan ngejreng. Bagi mata kita, ini adalah sebuah keindahan yang patut diapresiasi. Namun di alam liar, warna cerah ini adalah peringatan bagi siapapun kalau mereka beracun atau berbisa. Jadi sebaiknya tidak dimakan.
Tapi bagaimana kalau ada yang ngeyel? Ya, mulutnya nanti nggak enak. Karena beberapa spesies dapat mensekresikan cairan kuning berbau tak sedap dari persendian kakinya saat merasa terancam, yang disebut reflex bleeding atau refleks pendarahan. Cairan yang disebut hemolimf ini setara dengan darah pada mamalia. Namun tidak seperti darah mamalia, beberapa hemolimf mengandung senyawa yang disebut methoxypyrazine, yang umumnya memiliki bau busuk dan rasa yang tengik. Sifat cairan ini dapat membuat predator kapok. Beberapa spesies bahkan memiliki hemolimf yang mengandung alkaloid, yang dapat meninggalkan noda kekuningan hingga menyebabkan mati rasa di area mulut. Selain hemolimf, kumbang koksi betina dewasa juga mensekresikan feromon ketika siap kawin. Feromon ini dapat dideteksi oleh antena kumbang jantan yang mengenali sinyal ingin kawin dan mencari di mana sumber feromon tersebut. Tapi meskipun demikian, petunjuk visual seperti pewarnaan elitra yang lebih cerah juga dapat menjadi faktor lain yang menandakan betina siap kawin. Tapi bagaimana membedakan antara jantan dan betina? Jawaban singkatnya agak sulit. Tapi jawaban panjangnya adalah tergantung spesies. Beberapa betina dari banyak spesies seringkali berukuran tubuh sedikit lebih lebar, sementara jantan bertubuh agak memanjang. Perbedaan lainnya termasuk bentuk pronotum atau lempeng di belakang kepala dan panjang antena. Betina umumnya memiliki pronotum lebih besar dan antena lebih panjang dari pejantan. Tapi hal ini tidak mutlak dan tidak selalu dapat diandalkan. Tapi yang jelas, setelah kumbang koksi jantan menemukan betina, mereka segera melakukan ritual kawin dan akhirnya berkopulasi. Dalam kasus tertentu, kumbang koksi dewasa yang siap kawin akan melakukan apa yang disebut agregasi. Ini mirip kawin massal. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh spesies yang hidup di daerah dingin, di mana beberapa spesies harus melakukan hibernasi. Ketika mendekati waktu hibernasi, kumbang koksi akan berkumpul dalam jumlah besar dan melakukan kawin massal. Feromon memegang peranan penting dalam agregasi ini. Betina yang memiliki sinyal feromon yang paling kuatlah yang akan dikerumuni oleh para pejantan. Namun, betina tersebut berhak menolak dan menerima pejantan mana yang boleh mengawininya. Ini dinamakan selective mating atau pasangan terpilih, di mana kategori pejantan yang terpilih biasanya berukuran lebih besar, lebih bugar, atau berwarna lebih cerah. Setelah kawin, kumbang koksi betina biasanya meletakkan puluhan hingga ratusan telur kecil berwarna kuning atau oranye di bagian bawah daun, seringkali dekat dengan koloni kutu daun atau ephit. Ini dilakukan oleh sang calon induk untuk memastikan begitu telur menetas, para larva dapat langsung memiliki sumber makanan yang tersedia. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi larva. Larva kumbang koksi sama sekali tidak menyerupai kumbang dewasa. Banyak yang bilang larva kumbang koksi mirip dengan buaya. Mereka mengalami metamorfosis sempurna dan harus melewati tahap pupa sebelum menjadi dewasa. Larva kumbang koksi bertubuh memanjang, berwarna abu-abu kehitaman atau kebiruan dengan bintik-bintik oranye atau kuning. Tahap larva adalah tahap di mana mereka harus makan dengan rakus. Larva biasanya melahap puluhan atau bahkan ratusan kutu daun setiap harinya. Larva kumbang koksi adalah pemburu yang sangat efektif. Mereka bergerak cepat dan memiliki rahang yang kuat untuk menangkap dan mengunyah mangsanya. Setelah makan banyak, tumbuh besar, dan molting atau berganti kulit beberapa kali, larva akan berubah menjadi pupa. Sebelum memasuki tahap pupa, larva biasanya akan menempel pada daun atau batang daun dan berdiam diri di sana. Kemudian tubuhnya mengkerut, seringkali terlihat seperti tetesan air. Nah, di dalam pupa, terjadilah transformasi ajaib, di mana organ tubuh larva melebur dan berubah menjadi kumbang dewasa. Untuk menghindari pemangsaan, pupa dari beberapa spesies kumbang koksi memiliki pewarnaan yang terlihat sangat mirip dengan burung. Sebuah taktik kamuflase yang cerdik untuk membohongi predator. Tapi apesnya, jika makanan langka, kumbang koksi akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, termasuk memakan kerabatnya sendiri.
Kumbang dewasa diketahui kerap mencemili telur kumbang koksi lain untuk bertahan hidup, termasuk larva lunak yang baru keluar dari telur atau yang baru aja berganti kulit. Setelah 7 hingga 10 hari, kumbang koksi dewasa akhirnya keluar dari pupa. Tubuh mereka akan sama dengan tubuh induknya, memiliki warna cerah dan bintik-bintik khasnya. Setelah keluar dari pupa, mereka akan menjalankan hidup keduanya dan melanjutkan siklus reproduksinya di antara masa hidupnya yang selama kurang lebih setahun. Kumbang koksi adalah salah satu contoh terbaik dari bagaimana alam menjaga keseimbangan, serta bagaimana manusia memanfaatkan alam. Karena dengan memahami anatomi dan siklus hidup mereka, manusia bisa lebih menghargai peran penting mereka dan hidup berdampingan. Saya agak kecewa ketika mengetahui pet ladybug atau kumbang koksi nggak jadi muncul di Grow a Garden Bee Event. Padahal kalau jadi, mereka harus berada dalam kelompok S tier bersama dengan rakun dan dragonfly. Mengapa demikian? Karena di area kebun di dunia nyata, mereka sangat berguna untuk membabat hama. Penggunaan kumbang koksi sebagai agen biopestisida sebenarnya berakar dari pengamatan sederhana oleh para petani selama berabad-abad. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengidentifikasi mekanisme biologisnya, orang-orang jadul sudah menyadari bahwa keberadaan kumbang kecil yang cerah dan bercorak ini di kebun seringkali berkorelasi dengan menurunnya populasi hama. Di berbagai belahan dunia, petani zaman dahulu secara intuitif memahami bahwa beberapa serangga adalah baik dan yang lain adalah buruk. Nah, kumbang koksi dengan perilaku makannya yang brutal terhadap kutu daun dan hama lain otomatis dikelompokkan sebagai serangga yang baik. Sedikit intermezzo, di Eropa pada abad pertengahan, terutama dalam komunitas petani, kumbang koksi dikenal sebagai ladybug atau serangga wanita dan ladybird atau burung wanita. Nama ini diyakini berasal dari devosi atau pengabdian mereka kepada Virgin Mary atau Bunda Maria, yang di sana disebut dengan Our Lady. Kehadiran kumbang ini di ladang dianggap sebagai berkat atau tanda baik dari surga yang melindungi tanaman dari kerusakan. Para petani akan menghindari mengusir atau membunuh mereka, dan bahkan terkadang memindahkan mereka ke area di mana banyak tanaman terserang hama. Dan menariknya, ini mereka lakukan secara sporadis dan tanpa pemahaman ilmiah yang mendalam. Sementara pada kebudayaan agraria di Asia dan Timur Tengah juga memiliki pengamatan yang serupa. Mereka menyadari bahwa di mana ada kumbang koksi, hama tertentu cenderung berkurang. Praktek serupa pun dilakukan, yaitu memindahkan kumbang koksi ke area kebun yang terserang hama. Dan voila, kebun mereka berangsur membaik. Dan akhirnya kumbang koksi mendapatkan pengakuan atas peran menguntungkan yang mereka bawa. Kayaknya biopestisida ini cuma efektif untuk kebun pekarangan rumah atau kebun skala kecil aja. Mungkin aja. Tapi bicara tentang skala, dulu ada yang namanya California's Orange Scale Problem atau problem jeruk berbintik di California pada tahun 1880-an, di mana industri jeruk yang sedang berkembang pesat di California menghadapi ancaman serius dari hama kutu putih atau kutu kapas. Hama ini berasal dari Australia dan dengan cepat menyebar, alias invasif, menyebabkan kerugian besar pada perkebunan jeruk. Serangga invasif ini mengancam dan menghancurkan banyak kebun jeruk dan lemon. Kehadiran hama ini secara signifikan mengurangi kesehatan pohon, menyebabkan gugurnya daun dan buah, atau membuat permukaan kulit buah penuh bercak dan rasanya tidak semanis seharusnya. Ini berpotensi membahayakan pertumbuhan ekonomi negara bagian tersebut. Krisis ini mendorong munculnya salah satu contoh pengendalian hayati paling awal dan paling berhasil, di mana musuh alami hama tersebut juga didatangkan dari negara yang sama, yaitu Australia. Sebelumnya, petani dan ilmuwan telah mencoba berbagai metode, termasuk pestisida kimia dan cara primitif lainnya. Namun, tidak ada satupun yang secara efektif mampu mengendalikan pertumbuhan serangga hama ini. Kemudian, datanglah Charles V. Riley. Pak Riley adalah seorang entomolog dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Setelah mengetahui asal-muasal hama kutu kapas ini, beliau menyarankan untuk mencari predator alami kutu putih tersebut di negara asalnya, yaitu Australia.
Kemudian pada tahun 1888, Albert Koebel, asisten Pak Riley, dikirim ke Australia untuk menemukan dua musuh alami yang menjanjikan. Pertama adalah sejenis lalat parasit yang nggak akan kita bahas, dan yang kedua adalah kumbang koksi dari genus Vedalia, atau tepatnya Vedalia cardinalis. Asistennya Pak Riley membawa kumbang koksi genus Vedalia dari Australia ke California pada tahun 1889. Kumbang-kumbang tersebut lalu dilepaskan di kebun-kebun jeruk yang terserang parah. Hasilnya sungguh luar biasa dan cepat. Dalam waktu singkat, kumbang koksi Vedalia berhasil mengendalikan populasi kutu putih secara drastis, menyelamatkan industri jeruk California dari kehancuran. Keberhasilan luar biasa ini menjadi dokumentasi ilmiah paling awal bagaimana serangga predator dapat digunakan secara efektif dan massal sebagai pengganti pestisida kimia. Ini membuka jalan bagi penelitian dan pengembangan yang lebih luas dalam bidang pengendalian hama biologis, sekaligus menjadikan kumbang koksi sebagai simbol penting dari pengendalian berkelanjutan dalam pertanian. Sejak saat itu, banyak spesies kumbang koksi lainnya telah diteliti dan digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama di seluruh dunia. Berkat penelitian tersebut, kita sekarang jadi tahu kalau seekor kumbang koksi dewasa yang lapar dapat melahap sekitar 50 kutu daun per hari, dan diperkirakan dapat memakan sebanyak 5.000 kutu daun selama masa hidupnya. Ini pada akhirnya menghadirkan peluang bisnis baru untuk bidang yang juga baru, yaitu ternak biopestisida. Dengan memahami pola hidup dan kebiasaan sebuah organisme, manusia dapat menjaga kesinambungan dalam sebuah ekosistem tanpa melibatkan zat kimia berbahaya. Namun, karena kumbang koksi sering mencari tempat hangat untuk hibernasi di musim dingin, mereka kadang masuk ke dalam rumah manusia. Meskipun jarang, ada laporan kumbang koksi yang masuk ke rumah dan menimbulkan masalah bagi penghuninya, seperti alergi, ee-nya yang berceceran, hingga terinjak-injak, karena ada begitu banyak kumbang yang menginvasi satu rumah. Being invaded by ladybugs all over the place. Nah, karena kumbang koksi punya cara bertahan diri yang disebut bleeding reflex, jika mereka merasa terganggu, mereka dapat meninggalkan noda pada kain atau permukaan tembok dan jendela. Jika makanan atau minuman kamu dihinggapi oleh kumbang koksi dan kamu hanya membuang kumbangnya, tapi tetap memakan atau meminumnya, mulut kamu mungkin akan tidak terasa enak atau bahkan mati rasa. Tapi tenang, belum ada laporan orang yang meninggoy karena cairan kumbang koksi. Dan ini sekalian menjawab pertanyaan beberapa dari kamu yang ingin memakan kumbang kecil ini. Lihat boleh, makan jangan. Oh my God. Oh my God. Oh no, I ain't messing with you. Oh no. Karena bermanfaat bagi tanaman, kumbang koksi dianggap simbol keberuntungan di banyak budaya. Di Italia, kalau kamu melihat kumbang koksi, kamu harus segera membuat permintaan. Bukan berarti berharap akan dikabulkan, tapi lebih kepada rasa terima kasih pada kumbang ini karena mereka sudah memakan hama-hama di perkebunan kita. Mereka adalah penjaga kebun kita, pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam melindungi tanaman dari hama-hama. Mereka mengingatkan kita kalau kebaikan seringkali datang dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Jadi, lain kali kamu melihat serangga berbintik merah cerah merangkak di dedaunan, luangkan waktu sejenak. Amati keindahannya, akui perannya, dan dalam hati ucapkanlah terima kasih kepada kumbang koksi. Mereka adalah pengingat nyata bahwa alam senantiasa memberi, dan kita patut menghargai. Terima kasih, kumbang koksi.
Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Zekert, No Name, Mr. Wazituya minta maaf udah lama gak nyawer karena ngurusin anak orang. Yang penting setia Alam Semenit. Anaknya orang, Lili Farida, suaminya Ceridra, Hasan, Yundana Print Ensel, Pantera Tigris, PPG AKL UNS 24 lulus 100%, PPG AKL UNS 24 lulus tanpa retake, PPG AKL UNS 24 terima sardik, Parif lulus PPG tanpa retake, Beni, Apipo, IFN 91, Milo dan Crazy Dave, Ahmad Baharudin, ERT 5GF untuk Ika Elong, si manis yang baik hati, selamat pekerjaan barunya, Bestar Laptop Sidoarjo, Cembit, Warung Mbak Gambreng, Zahra, Akasara Harja Adiwara Auladien, Alfian Maulana Poncokusumo Malang, Orang Banjar, Gaisan, Imaginas, Cameme, Lapak Jerambah Lapak Penjelajah, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Jangan Jadi Hama di Jepang, Bikin Malu Satu Negara, Ranger Hitam, Belieber, Kucing Bersin, Wetri, Barama Junun, Yanto Libe Ivana, Agatha Naisek, Sekte Arapua, Grup Tele Sekte Arapua, Shopee Tele Sekte Arapua, dan Mohan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.